Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat iman Islam. Terutama pada pagi ini kita kembali dapat melaksanakan rangkaian ibadah rutin kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan untuk di subuh minggu ini ada bonus tambahan ibadah yang insya Allah bisa menjadi bekal bawaan kita, yaitu majelis ilmu kajian subuh dari habis subuh sampai nanti tiba waktu syuruk. Insya Allah duduknya kita sampai tiba waktu syuruk nanti tercatat duduknya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi kajian kita pada subuh pagi ini masih terkait dengan materi minggu yang lalu seputar ruang lingkup ibadah. Kalau minggu lalu kita menjelaskan betapa luasnya ibadah itu, tidak hanya terbatas dengan ritual sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, zikir, tetapi bahkan semua kegiatan rutinitas keseharian kita, asal itu perbuatan baik, ucapan yang baik, diniatkan karena Allah, bisa bernilai ibadah. Nah, kesempatan pagi ini kita mencoba menjelaskan di antara luasnya ruang lingkup ibadah, banyaknya macam-macam ibadah yang bisa kita kerjakan, ada beberapa ibadah yang keutamaannya lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, karena kesempatan kita untuk mencari bekal dengan menjalankan ibadah selama hidup di dunia ini terbatas, tidak lama. Apalagi kita ini umat penghujung zaman. Kalau umat-umat terdahulu, mereka waktunya lebih lapang dibanding dengan kita. Kan ada di antara umat-umat terdahulu itu umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang hampir 1000 tahun, seperti Nabi Nuh. Begitu juga dengan pengikutnya. Nabi Nuh itu menyampaikan dakwah saja 950 tahun. Nah, itu dakwah saja itu. Belum masa kecilnya, belum masa tuanya. Begitu juga dengan umat-umatnya. Nah, kita umat Rasulullah ditakdirkan rata-rata 60 sampai 70 tahun.
Nah, kalau mengandalkan waktu yang 70 tahun ini untuk melaksanakan ibadah sebagai bekal kehidupan yang abadi, rasanya agak kurang bekal bawaan kita nanti. Makanya perlu juga kita mengetahui mana-mana kira-kira ibadah-ibadah yang nilai pahalanya itu lebih besar, lebih utama, supaya nanti ketika kita dihadapkan dengan waktu yang sempit, sementara pilihan ibadahnya beragam, dan kita hanya dapat mengerjakan waktu yang terbatas itu hanya satu ibadah, maka kalau kita mengetahui ibadah-ibadah mana yang lebih besar pahalanya, kita akan memilih ibadah itu. Tidak salah pilih. Contoh, waktu yang tersedia hanya dapat mengerjakan ibadah sholat sunat 2 rakaat. Pilihannya ada 2. Satu, karena kita baru pertama masuk masjid, kita ada peluang, ada kesempatan melaksanakan ibadah sholat sunnah tahiyatul masjid. Pilihan yang kedua, karena kita masuk masjid setelah azan, maka kita punya peluang untuk menjalankan ibadah sunnah, namanya sholat sunat fajar atau sholat sunat qabliyah subuh. Jadi qabliyah subuh dengan sholat sunat fajar itu kan sama itu, ya, satu saja itu, nama yang berbeda, ya, dinamakan qabliyah karena mengerjakan yang 2 rakaat itu sebelum sholat subuh, ya. Jadi sholat qabliyah itu adalah sholat sunat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, namanya sholat qabliyah, sholat fajar juga. Nah, jadi pilihannya 2 Bapak Ibu. Kalau mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, selesai sholat sunat tahiyatul masjid, ya, Bilal qomat, subuh dikerjakan. Tidak dapat berarti sholat sunat fajar. Kalau mengerjakan sholat sunat fajar, ya, tidak dapat sholat sunat tahiyatul masjid. Artinya dalam kondisi seperti itu kan kita harus milih salah satu, sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat fajar. Nah, kalau misalkan kita salah pilih, ya, terpilih sholat sunat tahiyatul masjid, dapat pahala. Tapi pahalanya biasa-biasa saja, pahala sunnah biasa. Tapi kalau kita memilih sholat sunat fajar, maka pahala yang kita dapatkan insya Allah pahala sunnah yang luar biasa. Apa luar biasanya? Karena sholat sunat fajar qabliyah subuh ini istimewa dibandingkan dengan sunnah-sunnah qabliyah yang lainnya. Ya, raq'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar atau qabliyah subuh itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Itu. Jadi kalau kita tahu tadi, maka kita akan justru memilih yang lebih besar, ya, bawaannya ini pahalanya lebih besar. Kenapa demikian? Karena kita tahu mana ibadah yang utama dibandingkan dengan ibadah yang lain, walaupun sebenarnya semua ibadah itu yang utama pahalanya di sisi Allah. Hanya saja di antara satu dengan yang lain ada yang lebih utama. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak macamnya ibadah yang bisa kita amalkan, setidaknya ada 4 faktor yang menentukan suatu ibadah lebih utama, lebih mulia, lebih Allah cintai dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada 4 faktor. Pertama, faktor intern atau jenis dan bentuk ibadah itu sendiri. Memang ibadahnya ini termasuk ibadah yang utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu faktor pertama, ibadahnya sendiri. Ibadah apa saja yang termasuk ke dalam jenis ibadah yang lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain? Bisa kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Kemudian Rasul SAW menyebutkan ada 3. 1, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. 2, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. 3, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Inilah amalan-amalan yang paling utama di sisi Allah dibandingkan dengan jenis-jenis amalan yang lain. Nomor 1, solat, tapi solatnya itu harus di awal waktu. Nomor 2, berbakti kepada kedua orang tua. Nomor 3, berjihad di jalan Allah. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua, yang menentukan ibadah lebih mulia dibandingkan dengan yang lain adalah karena faktor tempat. Jadi bisa saja Bapak Ibu, ibadah yang sama di waktu yang sama dikerjakan di tempat yang berbeda, maka pahalanya pun berbeda. Contoh, kita hari Minggu sholat subuh di Masjid Al-Huda, ya. Kemudian ada tetangga kita yang sedang berangkat umroh. 4 jam kemudian mereka nanti sholat subuh juga di hari Minggu juga, tanggal 2 Oktober. Mereka sholat subuh di Masjid Nabawi. 1 kali subuh Minggu. Pahala yang mereka peroleh itu setara dengan 1000 kali kita sholat di Al-Huda ini. Padahal waktunya sama-sama hari Minggu, hanya saja tempat yang berbeda. Begitu juga lebih besar lagi perbedaan pahala yang diperoleh. Sama di waktu subuh Minggu, ya. Ada tetangga kita yang kebetulan setelah beberapa hari di Madinah, mereka berangkat ke Mekah. Subuh di Masjidil Haram, subuh Minggu juga sama seperti kita, walaupun dulu kita yang mengerjakannya. Pahala yang mereka peroleh setara dengan 100.000 kali sholat subuh kita di Masjid Al-Huda. Kenapa berbeda pahalanya? Karena tempat. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Sekali salat di masjidku ini, kata Nabi, itu lebih utama pahalanya daripada 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi. 1 kali salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah, lebih utama daripada 100.000 kali dibandingkan dengan salat di luar Masjidil Haram. Kenapa berbeda pahalanya? Karena pengaruh tempat. Nah, begitu juga salat di masjid tentu lebih utama dibandingkan dengan salat di rumah. Walaupun sama-sama boleh, tetapi pahalanya lebih besar ketika kita melaksanakan sholat itu di masjid ini. Ada faktor tempat mempengaruhi pahala sholat atau pahala ibadah yang kita kerjakan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya hanya faktor tempat yang mempengaruhi besarnya pahala yang kita raih dari mengerjakan suatu ibadah, tentu tidak adil Allah ini. Karena yang bisa melaksanakan rutinitas ibadah ke sana itu hanya orang-orang tertentu. Ada faktor yang kedua. Apa itu? Faktor waktu. Nah, karena ketika kita mengerjakan suatu ibadah di waktu-waktu tertentu, Bapak Ibu, itu nilainya bisa saja berbeda dibandingkan dengan kita mengerjakan ibadah di waktu yang lain.
Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor rutinitas kita mengerjakan suatu ibadah itu. Seberapa istiqomah kita menjalankan suatu ibadah, itu nanti mempengaruhi ibadah kita ini akan menjadi terbaik atau tidak di sisi Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan lebih memperdalam yang pertama, yaitu jenis ibadah yang memang mulia, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 3 tadi kan. Salat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, kenapa salat di awal waktu ini posisinya nomor 1? Bahkan mengalahkan keutamaan berjihad. Ya, salat di awal waktu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dalami secara mendalam keutamaan salat di awal waktu ini, maka kita dapat memahami wajar Rasul menempatkan keutamaan salat di awal waktu ini di atas berbakti kepada ibu bapak, bahkan di atas berjihad di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena amalan salat di awal waktu, keutamaannya itu tidak tunggal, tidak berdiri sendiri. Keutamaan salat di awal waktu itu tidak berdiri sendiri, tetapi memungkinkan menularkan keutamaan-keutamaan yang lain yang pahalanya juga tak kalah dahsyat dengan keutamaan salat di awal waktu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengetahui salat di awal waktu itu salat yang bagaimana, kapan kita melaksanakannya, maka kita harus paham dulu waktu sholat. Karena berdasarkan penjelasan bulan yang lalu, ibadah sholat ini termasuk jenis ibadah yang terikat waktu, tidak terikat tempat. Nah, kalau waktunya tertentu Bapak Ibu, sudah ditentukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Fardu ketetapan atas orang-orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Kalau tempatnya bebas, tidak terikat, mau lagi di dalam hutan, boleh salat asal waktu sudah masuk. Di atas laut, di atas kapal, boleh salat asal waktu sudah masuk. Begitu juga nanti di atas awan, di atas pesawat, boleh salat asal waktu sudah masuk. Waktu sudah ditentukan. Nah, lalu yang harus kita ketahui, patokan waktu kita mengerjakan sholat 5 waktu bukan jam. Kalau jam, terkecuh kita. Sekarang kan subuhnya ini jam 5 kurang 20 atau jam 4.40-an. Nah, zuhur sekarang ini sudah hampir jam 12. Nanti itu terus itu mundur terus itu. Ya, bisa saja 2 minggu lagi nanti jam subuhnya itu jam 11 lewat 57, 58. Itu kan berbeda-beda itu. Tidak bisa dijadikan patokan misalkan jam zuhur itu jam 12 lewat 15 sholat zuhur. Tidak bisa dijadikan patokan. Karena patokan penetapan waktu kita mengerjakan 5 waktu bukan jam, tetapi berdasarkan pergerakan matahari. Mulai dari zuhur itu hitungan waktunya terhitung dari tergelincir matahari sampai dengan bayang-bayang suatu benda melebihi ukuran aslinya. Kita tancap tongkat 1 meter, ya. Ketika bayangan tongkat itu sudah lebih dari 1 meter, berarti habis waktu zuhur. Terhitung dari tergelincir matahari, lalu bayangan tongkat yang 1 meter itu sudah lebih dari 1 meter. Berarti habis waktu zuhur. Kemudian setelah bayangan suatu benda melebihi dari ukuran aslinya,
maka berarti sudah masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Ya, menjelang waktu maghrib. Ketika matahari berada di antara dua tanduk setan nanti. Walaupun ada juga di antara di sini sebenarnya khilaf para ulama terkait dengan batas akhir waktu asar. Ada yang mengatakan sebelum azan maghrib berarti masih ada asar. Tapi ada yang mengatakan batasan terakhir adalah ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, artinya menjelang sedikit lagi dia terbenam. Nah, itu berakhirnya waktu asar. Setelah terbenam keseluruhan bulatan matahari, berarti masuk waktu maghrib. Waktu maghrib tidak lama. Kalau dihitung-hitung menitnya itu antara 45 sampai 58 menit lah. Dari terbenam keseluruhan bulatan merah itu sampai nanti hilang mega merah syafaqul ahmar di ufuk barat sana. Nah, setelah hilang seluruh syafaqul ahmar, mega merah di ufuk barat sana, bumi gelap semuanya, masuk waktu isya. Waktu isya ini panjang sampai tengah malam. Bahkan ada yang mengatakan sebelum terbit fajar itu masih bisa melaksanakan sholat isya. Itu panjangnya. Kemudian terbit fajar shadiq, terbit fajar shadiq sampai dengan terbit matahari, itulah waktu sholat subuh. Nah, ini singkat juga berarti sholat subuh itu sampai dengan waktu syuruk. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi kepada waktu sholat zuhur. Nah, itulah waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk kita mengerjakan ibadah sholat. Masing-masing dari waktu itu Bapak Ibu, para ulama membaginya menjadi 4 bagian. Misalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan ada masing-masing waktunya. Nah, ini dibagi menjadi 4 secara umum. Pertama ada waktu afdol, 2 waktu ikhtiar atau jawas, 3 waktu karohah, 4 waktu tahrim. Waktu afdol itu waktu utama, waktu jawas atau ikhtiar boleh saja, tidak ada konsekuensinya. Yang ketiga karohah. Karohah ini ibadah kita sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Yang keempat waktu tahrim. Waktu tahrim ibadah kita sah tapi berdosa. Nah, untuk mengetahui kapan waktu afdol, kita mulai dari pemahaman kita waktu tahrim, waktu karohah. Baru nanti yang waktu afdol itu yang mana. Kita ambil contoh waktu maghrib, karena jelas nggak terlalu lama. Jadi yang termasuk waktu karohah itu adalah sholat di akhir waktu, tetapi tidak cukup melaksanakan sholat itu berada di dalam waktunya. Contoh, seseorang melaksanakan sholat maghrib di akhir waktu, Allahu Akbar, sampai rakaat kedua tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan bangkit lagi untuk melanjutkan rakaat ketiga. Pas Allahu Akbar rakaat ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang azan isya. Nah, cak mana salat maghrib yang model itu pusat? Berhenti saja, apa karena waktu habis, apa teruskan? Secara fikih teruskan, selesaikan itu. Ya, selesaikan sampai 3 rakaat. Nah, jangan tanggung itu. Iya. Kepalang itu waktu maghrib sudah habis, berarti percuma salat maghrib. Akhirnya berhenti dia maghrib. Tidak jadi selesai maghrib. Tidak. Secara fikih tetap harus menyelesaikan salat maghribnya walaupun 1 rakaat itu sudah di luar waktu. Nah, sudah di luar waktu. Jadi sholat maghribnya sah, tetapi dia berdosa. Dia berdosa karena mengerjakan maghrib di waktu tahrim, di waktu yang diharamkan, akhir waktu. Nah, itu maksud waktu
tahrim. Seseorang tidak cukup mengerjakan sholat di dalam waktunya. Sebagian di luar, sebagian di dalam. Kalau karohah itu di penghujung, tapi cukup. Ya cukup. Nah, misalkan sholat maghrib juga ini. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, pas nih ya. Pas-pasan aja gitu kan. Ya, itu. Nah, ini sah, dia tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Cuman kalau terus-menerus begitu di ujung-ujung terus, lah kebiasaan gitu. Lah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu dihitung sebagai dosa, bahkan besar. Bisa saja masuk nanti ancaman fawailul lil musallin. Neraka wail orang-orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun, yang mereka melalaikan salatnya itu. Kalau sudah biasa, kalau sesekali wajar. Nah, tapi kalau tiap hari ya itu berarti lah penyakitnya nian itu. Malas mengerjakan salat. Nah, itu namanya waktu karohah. Jadi di penghujung cukup mengerjakan sholat itu, tetapi sudah di penghujung waktu. Baru kemudian kita melihat waktu utama. Nah, waktu utama itu tentu jelas dia di awal. Nah, memang berapa menit jedahnya setelah masuk waktu sampai ke menit keberapa, Nabi tidak menjelaskannya. Misal zuhur masuk jam 12 lewat 00. Berapa menit kemudian termasuk hitungan awal waktu itu? Apakah 10 menit? Jam 12 10 menit itu masih awal waktu? Mati lampu. Ya. Lanjut terus ya, kedengaran. Iya. Atau jam 12 lewat 10 lewat 15 lewat 20, apakah itu yang masuk awal waktu? Nabi tidak menjelaskan berapa menitnya. Ya, tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas ini, kalau sudah 1 jam dari azan itu tidak di awal waktu lagi itu. Ya. Walaupun sholat isya gitu kan. Karena sholat isya ini kan panjang, kalau dibagi-bagi sejam setelah azan itu masih awal waktu, tidak lagi itu. Tidak lagi masuk di awal waktu. Walaupun dibagi-bagi, misalkan dibagi 4 dari berapa jam gitu kan. Oh, dapat 2 jam setengah, 2 jam setengah, 2 jam setengah, 4 bagian itu tidak bisa 1 jam. Hanya saja kita bisa mengukur menitnya dari beberapa amalan-amalan yang dilakukan ketika waktu sholat itu masuk. Ya, dikurangi itu, baru nanti kita mengerjakan sholat. Amalan pertama, ketika waktu sholat masuk, sunnahnya kan azan. Kalau misalkan waktu masuk, tidak ada orang yang azan karena di hutan, boleh nggak langsung sholat? Boleh. Walaupun misalkan kalau berdua tetap disunahkan azan. Nah, di bawah pohon itu boleh azan itu, tidak perlu, tidak mesti pakai mic dan segala macam. Iya, di bawah pohon tuh, asal orangnya itu lebih dari 1 orang, sunnah azan. Tapi kalau hanya 1 orang, cukup dengan iqomah saja. Tapi kalau berdua nanti ada yang salah satunya azan. Nah, azan ini kan butuh waktu itu. Dan azan ini Bapak Ibu, startnya itu ketika waktu sudah masuk. Tidak boleh start duluan azan. Ya. 5 menit sebelum jam 12 azan duluan. Tidak cepat gitu kan. Jadi selesai azan langsung sholat. Tidak begitu. Masuk dulu waktu baru azan. Karena fungsi azan itu pemberitahuan. Dari kata uzun, pendengaran. Nah, jadi memberitahu waktu sudah masuk. Azan dulu. Nah, azan ini kan agak panjang, beda dengan qomat. Ya, habis waktu rata-rata kalau napasnya itu standar itu 5 menit. Nah, berarti jam 12 lewat 5 itu masih dikategorikan awal waktu. Kemudian berikutnya, setiap antara azan dan iqomah itu ada jedah. Ya. Baina azanaini kata Rasulullah, di antara 2 azan, maksudnya azan pertama yang azan kedua itu ada jedah.
Berapa jedahnya yang standar yang biasanya itu, yang dirata-ratakan? Ada sahabat bertanya, berapa kira-kira jedah antara waktu azan dengan iqamah? Nabi menjawab, jedahnya itu sekira ketika orang makan, selesai makannya. Ketika orang buang hajat, selesai buang hajatnya. Nah, kita rata-rata lah, orang buang hajat, orang makan yang standar, bukan makan kilat khusus. Kan ada orang yang makan cepat itu, 3 menit selesai 2 piring. Ada pula orang makan melehe. Jadi ada orang makan melehe itu lamun dikit-dikit. Iyo. Kadang-kadang 1/4 jam baru selesai. Orang sudah selesai galonya masih gitu kan. Iya, kan ada orang model begitu. Nah, kita ambil yang makan standar lah. 6 sampai 7 menit. Berarti 5 tambah 7 menit itu sudah menjadi 12 menit. Berarti lewat 12 menit dari waktu azan itu masih dikategorikan awal waktu. Nah, kemudian ada setelah azan sebelum melaksanakan sholat wajib itu kan ada sholat sunnahnya, sholat qabliyah, namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Ada yang sebelum namanya qabliyah, ada yang sesudah namanya ba'diyah. Jumlah sholat sunat rawatib itu ada 22 rakaat. Ya, 22 rakaat. 12 yang muakkad, yang 10 ghairul muakkad. Di antara 12 rakaat itu yang qabliyahnya bahkan ada yang 4 rakaat. Zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar itu qabliyahnya bisa 4 rakaat. Tapi cukup 2 rakaat. Tapi kalau ada waktu mau mengerjakannya bisa 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Atau 4 rakaat sekaligus. Tapi jangan pakai tahiyat awal. Kalau tahiyat awal nanti sangko salat zuhur gitu kan. Jadi tanpa tahiyat awal. Atau dipisah-pisah. Bisa. Nah, kita ambil yang paling banyak 4 rakaat. 4 rakaat, taruhlah 2 rakaat itu 2 menit, ini standar. Kalau salat yang kilat khusus ya enggak bisa dijadikan ukuran itu 4 menit. Nah, dengan demikian ya ditambah lagi 4 menit. Jadi batasan awal waktu itu kira-kira kalau diukur dengan jam ya sekira-kira dari masuk waktu sampai dengan 15 sampai 20 menit kemudian itu masuk kategori awal waktu. Ya, masuk kategori awal waktu. Nah, tapi kalau sudah di atas setengah jam, nah itu tidak masuk lagi kategori di awal waktu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ya terkait dengan amalan yang paling utama ini, mengerjakan sholat di awal waktu. Jadilah dia amalan yang nomor 1. Kenapa? Karena amalan ini tidak berdiri sendiri, tidak tunggal, tetapi bisa melahirkan keutamaan yang lain. Di antaranya keutamaan yang bisa diperoleh oleh seseorang yang sholat di awal waktu, biasanya dia akan menjaga sholatnya, apalagi sholat ini dilaksanakan secara berjamaah. Kalau dia berjamaah di awal waktu, sudah dipastikan dia bisa takbirnya nanti itu, takbiratul ihramnya itu bisa berbarengan dengan takbiratul ihram imam. Bapak Ibu, berbarengan takbiratul ihram dengan takbiratul imam ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, jangan nanti padahal kita ini sudah ada di masjid, tapi karena nunggu imamnya ini agak lama. Ini biasanya saya dulu waktu kecil-kecil sering model ini. Waktu taraweh, terutama pas witir. Jadi pas witir kan rakaat pertama itu imam sabbihis itu. Allahu Akbar, masih duduk-duduk itu. Ya, masih kecil-kecil dulu kan, duduk-duduk. Kapan bangunnya itu takbiratul ihramnya itu? Nanti pas imam sudah selesai baca surat sabbihis baru tegak takbir. Nah, itu. Dan saya tengok bukan yang kecil-kecil, yang bapak-bapak yang tua-tua itu ada juga yang model begitu. Nunggu detik-detik terakhir imam tidak ruku gitu kan. Rugi itu. Apa ruginya? Tidak bisa atau tidak dapat membersamai takbiratul ihram imam. Yang dimaksud membersamai takbiratul ihram imam itu adalah ketika imam takbiratul ihram kita nyusul.
Allahu Akbar. Tidak dalam waktu yang lama kita nyusul takbir Allahu Akbar. Itu baru bersama-sama dengan takbiratul ihram imam. Kalau imam sudah selesai baca Al-Fatihah baru takbir, berarti kita tidak dapat bersama-sama takbiratul ihram dengan imam. Apa keutamaannya, Bapak Ibu? Andai saja kita mampu menjaga bersama-sama takbiratul ihram imam, salat 5 waktu ini secara berjamaah dalam waktu 40 hari. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibnu Malik dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin." Barang siapa salat karena Allah 40 hari berjamaah. Jadi syaratnya 40 hari berjamaah, tidak tinggal. Yudrikut takbiratul ula. Dalam berjamaah selama 40 hari itu dia selalu mendapati takbiratul ihram imam. Nah, jadi selalu membersamai takbiratul ihram imam, tidak tidak pernah tertinggal. Kutiba lahu bara'atan, ditetapkan baginya terbebas dari 2 hal. 1, bara'atum minan nar, dipastikan dia terbebas dari neraka. 2, bara'atum minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Itu keutamaannya sholat berjamaah 40 hari tidak pernah tinggal takbiratul ihram beriringan dengan imam. Berarti yang harus kita jaga ini Bapak Ibu, kalau 40 hari berjamaah jumlah sholatnya dalam sehari kan 5 kali. 5 kali 40 200 kali sholat. 200 kali sholat itu terus berjamaah. Tidak ada yang pernah tertinggal dari takbiratul ihram baru dapat ini. Nah, itu. Tapi kalau misalkan sudah 39 hari berjamaah, hari terakhir itu 4 waktunya sudah dapat takbiratul ihram imam. Nah, pas waktu isya terlambat sedikit. Terlambat. Misalkan imamnya itu sudah amin, dia datang ke masjid takbiratul takbiratul ihram. Berarti dia tidak bisa berbarengan dengan takbiratul ihram imam. Cuman 1 waktu. Anda bisa. Harus ngulang lagi dari 1 hari pertama. Jadi harus turut-menurut selama 40 hari. Nah, jadi begitu. Nah, ini pula hikmahnya kalau ada orang-orang tarekat suluk itu yang ngambil 40 hari itu kan, diantara yang mereka kejar adalah sholat berjamaah selama 40 hari tidak tinggal dari takbiratul ihram imam. Nah, mudah-mudahan nanti kita ada dapat 1 waktu itu. Ya, pokoknya yang 40 hari itu tidak pernah tinggal dari takbiratul ihram imam sholat secara berjamaah. Nah, ini kan berat, ya, karena tidak boleh ada yang bolong kan. Kalau ada yang bolong nanti tidak masuk dalam keutamaan ini. Walaupun hanya 1 waktu bolongnya, ya. 199 sholat itu sudah bersama imam, 1 sholat kita terlambat walaupun berjamaah terlambat. Nah, itulah keutamaan yang bisa diraih bagi orang yang menjaga sholat di awal waktu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menjaga sholat di awal waktu. Itu keutamaan yang pertama. Kita percepat, waktu syuruk sudah masuk. Yang kedua, orang yang sholat di awal waktu ketika dia berjamaah, ya, sudah dipastikan dia akan memiliki kesempatan untuk membaca doa iftitah. Walaupun sebenarnya doa iftitah itu kan bukan penentu. Ketika dia sholat masbuk, ya, masuk imam sudah baca ayat, langsung saja Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah, kan nggak apa-apa. Nggak harus membaca doa iftitah. Tetapi walaupun sah, dia tidak mendapatkan keistimewaan dari bacaan doa ini. Bapak Ibu, ternyata doa iftitah ini walaupun sunnah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya seperti yang terungkap di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata, suatu ketika kata Abdullah bin Umar, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seseorang yang membaca, ya, setelah imam takbir, ya, dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Nah, bacaan kelumit yang seseorang ini agak keras didengar oleh
Nabi ketika sholat itu. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang baca tadi? Kemudian beliau bersabda, ajibtu laha, aku terkagum dengan bacaan seseorang tadi itu. Kenapa? Futihat laha abwabas sama. Dengan bacaan itu pintu langit terbuka. Dengan bacaan itu pintu langit terbuka. Nah, itulah sebabnya kenapa dia dinamai doa iftitah. Di samping memang doa ini doa pembuka solat, karena di awal dia juga dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya membuka pintu langit. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula dzalik. Semenjak aku mendengar Nabi mengucapkan itu, maka aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini dalam salat. Walaupun doa iftitah itu kan banyak macamnya. Ada Allahumma ba'id, ada Allahumma laka asjatu dan segala macam. Ada Allahu Akbar kabira. Kalau kita kan yang biasanya itu yang doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan ini yang tidak pernah ditinggal oleh Ibnu Umar. Nah, itu kalau kita dapat sholatnya itu di awal waktu bersama imam. Dan yang terakhir, kebaikan, keberkahan yang dilahirkan dari menjaga sholat di awal waktu. Orang yang sholat di awal waktu apalagi berjamaah itu memungkinkan dia mengucapkan bacaan amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kalau dia datangnya itu pas imam sudah membaca ayat, tentu dia tidak bisa baca amin itu. Ataupun pas sampai sebelum takbir amin, dia ikut juga amin, tapi belum takbiratul ihram. Nah, itu belum masuk hitungan itu. Nah, kan ada kita seseorang yang masbuk itu, ya, datang masbuk, masuk barisan, mau takbir, imam sudah amin, ngikut saja amin, amin. Setelah itu baru takbiratul ihram. Aminnya itu tidak masuk hitungan, ya, tidak masuk itu hitungan. Walaupun sholatnya tetap saja dia dapat 1 rakaat karena dibebankan kepada bacaan imam. Tapi kalau dia dari awal ngikut imam, pasti bisa berbarengan aminnya dengan amin imam. Apa keistimewaannya berbarengan amin dengan amin imam? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim." Ketika imam membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. A panjang, min panjang. Ya. Jadi itu yang benar. Jangan kayak amin orang pas berdoa begitu kan. Tapi kalau jamaah kita pas, saya dengar ada masjid-masjid yang lain itu amin, amin, amin. Nah, itu terpercaya artinya itu, atau aman itu, aman. Apa yang aman itu? Iya, itu tuh amin. Kemudian fa inna man wafaqa qauluhu, sesungguhnya barang siapa yang serentak ucapan aminnya itu dengan ucapan amin imam, jangan seperti anak kecil. Anak kecil itu kan baru waladhdallin amin, baru li sudah amin. Nah, berarti kan tidak serempak itu. Tapi kalau serempak dengan amin iman, wafaqa qauluhul malaikah, berarti dia serentak dengan aminnya malaikat. Ternyata malaikat pun ikut mengaminkan salat orang berjamaah itu. Nah, kalau demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keutamaannya nyerentakkan amin dengan amin imam. Nah, itulah kebaikan, keutamaan yang lahir dari seseorang yang menjaga sholat di awal waktu. Dengan demikian wajar sholat di awal waktu ditempatkan oleh Rasulullah sebagai amalan yang paling utama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.